Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas pendidikan agama Islam, PAI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Jantika Putri Surya Hamim, biasa dipanggil Firda, NIM 2513282, kelas E, Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini ada dua tugas. Yang pertama, pribadi bertakwa, dan yang kedua, integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang A, ciri-ciri orang bertakwa, kemuliaan orang yang bertakwa, takwa dan kesalehan pribadi, takwa dan kesalehan sosial. Yang B, pengertian iman, Islam, dan ihsan, relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam, pengertian insan kamil, pengertian pendidikan Islam membentuk insan kamil. A, pribadi bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama, dermawan, sabar, mampu menahan amarah, mudah memaafkan, suka sholat malam, mengerti ilmu agama, menegakkan sholat, menjauhi maksiat, mempersiapkan bekal hari akhir, puasa, menepati janji, sedekah, tidak mendendam, tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, kemuliaan orang yang bertakwa, yaitu ada 9. Yang pertama, memperoleh jalan keluar dari segala persoalan hidupnya, diberi rezeki yang tidak disangka-sangkanya, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusannya, mendapatkan pujian dari Allah, dicintai Allah, dan janji pembalasan dan karunia-Nya. Segala urusan ditangani, diatur, dan diawasi langsung oleh Allah. Selalu merasa ditemani dan diberi ketenangan. Dianugerahi kemuliaan diri, diberi kelapangan dan kekayaan hati yang terang dengan cahaya. Yang terakhir, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Yang ketiga, takwa dan kesalehan pribadi, yaitu puasa. Kepatuhan dan ketakwaan kepada ilahi dan sadar perannya sebagai khalifah di muka bumi, menuntut manusia melaksanakan yang baik atau takwa, menolak yang batil atau fujur. Sholat, zakat, haji, dan zikir. Yang keempat, takwa dan kesalehan sosial, puasa. Perbedaan puasa di sini dengan puasa di takwa dan kesalehan pribadi, yaitu puasa dalam takwa kesalehan ini mendapatkan sikap sosial, yaitu melatih manusia untuk memiliki kepedulian sosial, memiliki sikap toleransi, sikap menghargai sesama manusia, meningkatkan kedisiplinan, dan melalui pengaturan hidup sehari-hari di masyarakat. Sikap santun kepada orang lain, suka menolong, sangat peduli terhadap masalah umat. Yang B, integritas iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Islam adalah berserah diri terhadap Allah dan kedamaian terhadap tauhid dan tunduk kepadanya. Orang yang berserah diri, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik. Tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah bisa melihat hambanya. Relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan memiliki hubungan
karena merupakan unsur-unsur agama dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan satu sama lain. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Selain itu, iman, Islam, ihsan sering diibaratkan hubungan di antara ketiganya adalah seperti segitiga sama sisi, yang satu sisi dan sisi lainnya berkaitan erat. Jadi, manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Pengertian insan kamil. Manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segala wujudnya adalah manifestasi yang sempurna dari citra Allah, yang pada dirinya menampilkan nama-nama dan sifat Allah secara utuh. Insan kamil terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama adalah tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua adalah tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkat ini, orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dalam realitas kasih Allah. Yang ketiga adalah tingkat terakhir atau al-hitam. Pada tingkat ini merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Dalam segi fisik, biologis, tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun, dalam segi mental, spiritual, memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Dengan kualitas dan kesempurnaan Tuhan menjadikan insan kamil sebagai khalifahnya. Pendidikan Islam membentuk insan kamil. Pendidikan Islam sebagai usaha membentuk insan kamil yang mengandung konsep insan kamil yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional, maupun tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan beberapa pakar sepakat, sama-sama ingin membentuk manusia atau peserta didik yang cerdas. Segala penganugerahan atas penghormatan dan kesempurnaan manusia atau insan kamil suatu keniscayaan. Kondisi kesempurnaan tersebut bukan dikarenakan atas usaha dan kehendaknya, serta di luar kesadaran dirinya sendiri. Insan kamil sampai saat ini telah memisahkan jarak zaman dan generasi. Tampaknya, makna dan pengertian insan kamil belum bisa lepas keterikatannya dari dunia sufi atau tasawuf. Saya mencari beberapa sumber dan menghasilkan 10 sumber referensi. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.